Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan kita akan berbicara ya tentang ada pakar atau pakar marketplace ya yang mencoba menganalisis Shopee, Lazada, Tokopedia mana yang akan bertahan ya. Outputnya adalah monopoli dan oligopoli ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau pertanyaannya ya menurut saya mana yang bertahan, tentu kita harus memakai beberapa parameter ya. Jangan sampai kita menganalisis sesuatu tetapi kalau kita menganalisis sesuatu yang lebih pas, tentu kita butuh yang lebih komprehensif ya, artinya yang lebih holistik lah ya, sehingga penilaian kita juga bisa lebih baik ya, lebih terukur dan lebih jelas ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perusahaan itu secara secara alami atau secara organik dia akan bertahan apabila dia sehat ya. Pada dasarnya seperti itu, pada dasarnya ya. Tanda dia sehat tentu rasio-rasio keuangannya juga harus sehat ya. Yang pertama adalah rasio-rasio keuangan itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali rasio keuangan itu ya. Tetapi secara umum ya, ada GMP, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return to asset, return on equity, return on investment. Jadi banyak bermacam-macam. Jadi apabila Anda ingin menganalisis sebuah perusahaan sehat, Anda harus belajar yang namanya fundamental ya, analisis fundamental. Di situ secara keilmuan maka perusahaan itu bisa dikategorikan sehat atau tidak apabila memenuhi kaidah-kaidah rasio keuangan yang telah ditentukan atau secara umum telah disepakati oleh beberapa ahli. Nah, tentunya dasar semuanya itu adalah laporan keuangan ya, LK ya. Dan kita juga bicara secara normally ya. Normally itu artinya di dalam LK-nya itu laporan keuangan tidak terjadi fraud ya, seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan TBK yang pada akhirnya terbongkar ya, saudara sekalian. Nah, ini yang menjadi dasar kita dulu. Jadi kalau perusahaan itu sehat ya, secara organik harusnya dia bertahan, dan perusahaan yang tidak sehat secara non organik dia akan merugi terus dan pada akhirnya akan tutup. Anda bisa bayangin misalnya aset ekuitas sebuah perusahaan itu 1 miliar dan dia punya hutang misalnya 4 miliar ya, artinya kan minus dia 3M ya. Artinya bagaimana mungkin dia bisa menjalankan roda perusahaan terus menerus seperti itu ya. Nah ini banyak juga terjadi di perusahaan-perusahaan TBK ataupun non TBK. Jadi pertama yang harus dianalisis adalah perusahaan itu sehat atau tidak. Tetapi dunia ini nggak se-strike yang Anda bicarakan ya. Tidak sesederhana yang Anda bicarakan bahwa apabila perusahaan sehat dia akan bertahan, dan apabila perusahaan tidak sehat dia tidak akan bertahan. Tidak juga ya. Tapi secara umum ya, apabila dia perusahaan sehat ya pasti dia secara akal sehatnya dia akan bertahan ya. Saya belum melihat ya ada perusahaan yang sehat secara keuangan ya itu di luar fraud ya. Saya akan lanjut ya. Jadi secara logiknya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang di dunia ini ada yang namanya kontradik ya. Tapi sekali lagi ya, apabila perusahaan itu merugi terus harusnya dia enggak ya. Tetapi faktanya kan banyak seperti ABA, kalau kita lihat dalam beberapa tahun minus ya, tetapi sama ABA ya itu dia bisa bangkit dan sahamnya bisa sangat harga sahamnya bisa sangat bagus ya. Dan perusahaan-perusahaan seperti itu banyak sekali di dunia
dunia kalau Anda belajar saham itu sering Anda temui. Jadi sekali lagi, apakah Tokopedia, Shopee, Blibli mana yang akan bertahan itu sangat sulit ya. Kecuali kita membedah laporan keuangan, di mana juga di situ kalau mau fair itu kan secara langkah pertamanya kan memenuhi kaidah rasio keuangan, tetapi juga harus clear ya dari fraud laporan keuangan. Itu pertama pandangan saya. Dan yang kedua, apakah perusahaan itu bisa rugi terus dan bisa tetap bertahan? Ya bisa saja. Sebagai contoh, apabila dia anak perusahaan atau di induk perusahaan bisa juga bolak-balik ya. Apabila misalnya anak perusahaannya rugi ya, misalnya Shopee rugi terus, tapi kan misalnya induk perusahaannya Shopee rugi, tapi Shopee Indonesianya nggak rugi, kan bisa aja bertahan, bisa aja bolak-balik. Dan misalnya dia rugi, bisa jadi ya itu sebuah proksi ya, karena kita tahu bahwa zaman sekarang marketplace itu adalah emas yang paling luar biasa ya, karena dia bukan emas hitam tapi emas kuning ya, tapi emas hitam berupa database yang tentunya di situ ada behavior, keinginan dan sebagainya, orientasi belanja orang dan sebagainya. Di situ akan menjadi sebuah database untuk marketing ataupun pemasaran untuk menginovasi produknya ataupun menciptakan produknya atau memasarkan produknya sesuai dengan analisis dari database-nya tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perusahaan misalnya Shopee atau Lazada itu rugi dan tapi tetap bisa bertahan terus ya, itu bisa jadi adanya proxy war threat ya. Saya bicara seperti itu ya, bahwa itu adalah sebuah sebuah proxy aja yang ditanam untuk mendapatkan database yang bisa juga digunakan pada bisnis-bisnis lain yang lebih menguntungkan. Oke sahabat-sahabat sekalian, jadi pertanyaannya mana yang akan bertahan itu akan sulit ya kita jawab ya, karena data-data yang kita terima itu sangat minim dan sangat mentah, dan bisa juga sekali lagi analisisnya dia bisa rugi terus dan tetapi bisa bertahan, karena itu induk-induk perusahaannya feedback ya, mengharapkan perusahaan-perusahaan ini ya yang berhubungan dengan database ini dapat memberikan database-nya dan bisa digunakan pada inovasi-inovasi lain yang lebih menguntungkan ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, akhir kata demikianlah analisis singkat dan sederhana ini ya. Silakan Anda analisis, Anda komen-komen di bawah ini apabila tidak setuju. Tapi yang jelas orang yang berakal itu ya, dan orang yang kritis itu ya harus menggunakan parameter-parameter yang jelas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.